Halo gengs, kembali lagi bersama DJ Channel. Oke, kali ini DJ akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Mob Psycho 100 season ketiga bagian keempat. Seperti biasa, DJ ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Bantu kami untuk terus berkembang dengan subscribe, komen, dan like video ini. Tentunya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di dalam kelas, Pak Guru menginformasikan kalau hari kelulusan akan segera tiba. Saat itu Tommy sadar kalau waktu santai-santainya di SMP sudah tidak lama lagi. Dia pun menemui semua member klub telepati dan mengutarakan maksudnya agar klub ini mulai serius dalam berkegiatan. Tommy berharap minimal semua member klub ini bisa memiliki kenangan yang cukup menyenangkan. Sayangnya Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta menganggap kalau kenangan penting mereka hanyalah makan camilan, ngobrol bersama, main game dan kartu di dalam ruangan klub ini. Melihat ketiga membernya yang lemot, Tommy pun mulai bingung untuk menjelaskan maksud perkataannya. Tanpa sadar air matanya menetes begitu saja, hingga membuat ketiga pemuda di hadapannya begitu terkejut. Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta pun mencoba menghibur Tommy. Namun Tommy tetap pada pendiriannya, di mana dia bercita-cita untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk asing. Waktu pun terus berjalan, namun ketika temannya ini nampak pesimis dan tidak yakin dengan keinginan Tommy yang sedikit aneh. Tommy begitu serius untuk menjalankan kegiatan telepati bersama dengan teman klubnya. Sayangnya ketiga temannya ini terus mengelak dan saling melempar pernyataan hingga membuat Tommy sangat tidak bersemangat. Sesaat kemudian, dia pun berterima kasih pada Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta dan memutuskan kalau mulai detik ini klub telepati dibubarkan. Dia pun langsung pergi dan meninggalkan ketiga temannya dalam keadaan yang sangat kebingungan. Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta pun mulai merenung dan mulai berpikir kalau Tommy memang lebih serius dari kelihatannya. Untuk itulah mereka bertiga mulai membaca-baca buku tentang UFO dan makhluk luar angkasa di dalam ruangan ini. Pada keesokan harinya, Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta mendatangi kediaman Mob. Mereka bertiga pun meminta bantuan Mob untuk memanipulasi kekuatan telepati. Faktanya si Mob tidak bisa menggunakan kekuatan telepati, tapi untungnya Ritsu memiliki kenalan pengguna kekuatan telepati, yaitu Shiratori bersaudara. Kedua kakak beradik ini mengungkapkan kalau kekuatan telepati mereka hanya sebatas untuk mereka berdua saja. Untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa, tentu saja mereka sangat tidak bisa. Namun jika mereka dibantu dengan esper berkekuatan tinggi, mungkin saja mereka bisa menemukan pengguna telepati lainnya. Mendengar hal ini, Mo pun nampak begitu siap untuk membantu semaksimal mungkin. Dikarenakan cuaca begitu dingin, mereka semua pun berpindah ke dalam ruangan klub telepati dan berdiskusi untuk melancarkan derau atau sinyal telepati. Shiratori bersaudara pun mulai mengirimkan derau, dan Mob langsung membantu dengan menyalurkan energinya pada kakak beradik tersebut. Energi Mob benar-benar sangat membantu untuk memperluas jangkauan derau. Sayangnya kekuatan Shiratori bersaudara sangat tidak sepadan dengan Mob. Pun demikian, mereka tidak mau menyerah dan meminta Mob untuk terus melanjutkan transfer energinya. Saat itu tiba-tiba muncul seorang siswa yang mendobrak pintu ruangan klub. Ternyata siswa ini adalah Takenaka, dan dia adalah mantan anggota klub telepati yang saat ini bergabung dengan klub tenis. Saat mengetahui kalau tempat ini ada esper, Takenaka malah tertawa lebar dan meremehkan kegiatan klub aneh ini. Namun dia langsung memukul meja ketika Mob dan Shiratori bersaudara memperkuat sinyal deraunya. Saat itulah Takenaka mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah pengguna kekuatan telepati. Dia pun menceritakan tentang pengalaman buruknya dalam menggunakan kekuatan tersebut. Saat beranjak dewasa, kekuatan telepati Takenaka juga semakin meningkat, dan tentu saja dia sangat tidak nyaman saat mendengar isi hati orang lain. Takenaka juga mampu mengirimkan suara hatinya pada orang lain, dan dia membuktikannya dengan mengirimkan sinyal pada Inukawa, Kijibayashi, dan Saruta. Takenaka pun menganggap dirinya sudah tidak normal, walau saat ini dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan tidak sembarangan membaca isi hati orang. Dia benar-benar tidak sudi dimanfaatkan oleh klub ini lagi.
Namun ketika dia mendengar isi hati Mop, anehnya dia langsung berubah pikiran dan bersedia membantu. Mop juga meminta bantuan Reigen untuk mengantar dan berburu UFO di akhir tahun. Sementara itu, Tome menolak saat diajak oleh Kichibayashi dan yang lainnya menuju Gunung Dorofune. Hari akhir tahun pun akhirnya tiba, dan tanpa diduga, si Tome ternyata ikut bergabung bersama. Sesaat setelah Takenaka datang, mereka pun menuju parkiran dan berangkat bersama-sama dengan mengendarai mobil sewaan Reigen. Singkat cerita, mereka semua pun tiba di Gunung Dorofune. Walau dalam perjalanan tadi, banyak kendala yang mereka temui. Mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki, karena jalan di depan sudah tidak mungkin untuk dilewati mobil. Setelah berjalan cukup jauh, Inukawa baru sadar kalau buku petunjuk untuk memanggil UFO telah ketinggalan di dalam mobil. Pun demikian, mereka semua tetap berjalan karena sudah kepalang tanggung. Walau kelelahan, mereka berhasil menemukan jalur pendakian yang benar menuju puncak gunung. Mereka pun kembali berjalan dengan menaiki tangga dan juga melewati jembatan panjang. Dengan usaha yang lumayan, pada akhirnya mereka semua tiba di puncak Gunung Dorofune. Tanpa membuang waktu, Takenaka langsung menata beberapa batu berbentuk angka 8 di bawah kakinya dan mulai merapal mantra untuk memanggil UFO. Melihat usaha Takenaka yang begitu serius, Tome pun mengajak semuanya untuk melakukan ritual pemanggilan UFO seperti yang telah dilakukan oleh Takenaka. Namun setelah didesak Reigen, Takenaka mulai mengungkapkan fakta tentang buku yang tertinggal di dalam mobil. Isi dari buku tersebut ternyata tidak berdasar sama sekali. Semua bentuk ritual dan mantra yang ada di dalamnya adalah palsu. Takenaka pun meminta maaf karena telah menyembunyikan fakta ini. Dia melakukan hal ini karena tidak ingin keseriusan semua teman-temannya berakhir begitu saja. Kejujuran Takenaka dan keseriusan semua member klub telepati mendapatkan apresiasi dari Reigen. Bagaimanapun juga, kejujuran dan usaha ini bukanlah hal yang sepele. Kenangan ini akan menjadi salah satu aset penting yang tidak akan mungkin bisa untuk dilupakan. Dikarenakan waktu sudah mulai petang, Reigen pun mengajak semuanya untuk segera pulang. Namun saat itu Takenaka memastikan pada Mop kalau UFO benar-benar nyata adanya. Mop pun memutuskan untuk membantu Takenaka semaksimal mungkin, tentunya dalam melepaskan energi telepatinya keluar angkasa. Semuanya pun bergandengan tangan dan nampak begitu bahagia mengiringi Mop dalam melepaskan kekuatan psikisnya. Tome sendiri nampak begitu senang, apalagi dia bisa berada di tempat ini bersama dengan teman-teman yang mempercayainya. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Mereka semua pun sangat tidak menyangka kalau UFO telah datang di tempat ini. Tome pun langsung panik ketika sosok alien mulai turun dari langit. Alien ini memiliki lengan dan kaki yang ramping, kepala mereka bulat dan kulitnya licin, serta memiliki mata yang besar dan bersinar. Salah satu alien pun menjabat tangan Tome, dan setelahnya mereka mengajak semua orang untuk naik ke dalam pesawat. Semuanya pun langsung terbang, dan sesaat kemudian mereka tiba-tiba sudah masuk saja ke dalam pesawat UFO. Suasana di dalam pesawat nampak begitu hangat dan mirip sekali dengan ruangan klub telepati di sekolah. Para alien nampak sangat bersahabat, dan mereka menyediakan banyak sekali camilan untuk dinikmati bersama-sama. Si Inukawa mengajarkan para alien untuk bermain game, dan semuanya pun larut dalam kegiatan bersama yang sangat menyenangkan. Tanpa terasa waktu sudah hampir pagi, dan itu artinya semuanya harus segera pulang. Saat itulah para alien memberikan sebuah hadiah persahabatan pada Tome dan kawan-kawan, yaitu sebuah batu bersinar yang begitu indah. Tentu saja Tome dan yang lainnya juga memberikan beberapa kenang-kenangan pada para alien. Para alien pun nampak sangat senang, dan mereka menerima semua pemberian para manusia tanpa memilih. Tome dan yang lainnya pun berpamitan pulang, dan mereka semua tidak akan melupakan kejadian yang sangat menyenangkan ini di seumur hidupnya. Tapi bodohnya, si Inukawa masih ketinggalan di dalam pesawat UFO. Dia pun merasa sedih karena telah diculik alien di pergantian malam tahun baru. Shin pun memperlihatkan petualangan Inukawa di planet lain, di mana kehidupan di sana sangat jelas berbeda dengan kehidupan di bumi. Inukawa mencoba sepenuh hati untuk memberitahu para alien kalau dia ingin pulang ke bumi. Sayangnya dia sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan para alien tersebut. Parahnya, para alien mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kedatangan Inukawa. Selain itu, Inukawa juga disambut dengan beberapa makanan yang sangat mengerikan. Di tengah kegiatan pesta pora tersebut, si Inukawa nampaknya mulai kehilangan ingatannya. Di planet asing ini,
para alien saling berebut sumber makanan, dan mereka memiliki predator alami yang ganas. Inukawa pun bertugas untuk membantu para alien dalam menghadapi ganasnya predator tersebut. Tentu saja karena hal ini, dia langsung menjadi pahlawan yang sangat terkenal seantero planet. Dia pun mulai berpikir kalau hidup di planet ini tidaklah begitu buruk. Entah sudah berapa lama dia hidup di planet ini, dan di saat itulah dia mulai menyelaraskan pikirannya dengan para alien, serta mengutarakan keinginannya untuk pulang ke bumi. Para alien pun akhirnya membantunya untuk kembali pulang. Dan ketika dia berhasil menginjakkan kakinya kembali ke bumi, sayangnya sebagian besar ingatannya menjadi samar-samar dan tidak begitu jelas.